Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Raya Marcella dengan NIM 2130711037. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peran UNICEF dalam pendidikan dan remaja di Indonesia. Sejak 1948, perlindungan terhadap hak-hak setiap anak selalu menjadi tujuan utama dalam kegiatan UNICEF di Indonesia. Sebagai mitra terpercaya dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, UNICEF berkomitmen melakukan segala daya upaya untuk membantu anak-anak di Indonesia yang paling beresiko dan paling membutuhkan bantuan agar dapat bertahan hidup, bertumbuh kembang, dan mewujudkan potensinya. Sejak mereka berada di dalam kandungan hingga menjadi individu dewasa. UNICEF bekerja di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua dengan kantor pusat terletak di Jakarta. UNICEF bekerja melakukan penelitian dan menerbitkan laporan yang dapat membantu arah kebijakan serta menyarankan perencanaan, pendanaan, dan pemberian layanan penting secara merata kepada 80 juta anak di Indonesia yang paling rentan. Melalui dukungan yang diberikan kepada instansi pemerintah dan mitra di tingkat daerah, provinsi, dan nasional, UNICEF memastikan agar hukum, kebijakan, dan pelayanan di Indonesia mampu memenuhi hak setiap anak terhadap layanan kesehatan, perlindungan, dan pendidikan. Saat ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kondisi pendidikan dan remaja di Indonesia serta peran yang dilakukan oleh UNICEF dalam pendidikan dan remaja di Indonesia. Nah, anak-anak di Indonesia kini memiliki peluang yang lebih baik untuk bersekolah. Namun, 41 juta anak-anak dan remaja berusia 7-18 tahun tidak bersekolah. Anak dan remaja yang berasal dari keluarga miskin, penyakit disabilitas, penyandang disabilitas, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil dan tinggal di negara ini paling beresiko putus sekolah. Remaja usia sekolah menengah pertama usia 13 tahun sampai 15 tahun dari rumah tangga termiskin 5 kali lebih besar kemungkinannya untuk putus sekolah jika dibandingkan dengan remaja dari rumah tangga terkaya. Secara geografis, pada tahun 2020, angka anak tidak sekolah atau ATS berkisaran dari 1,3% di Yogyakarta, daerah yang relatif makmur, hingga 2,7% di Papua, provinsi paling timur, dan termiskin di Indonesia. Analisis dari survei penduduk antara sensus pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 57% anak dan remaja usia sekolah penyandang disabilitas tidak bersekolah. Sementara itu, masih banyak anak sekolah yang harus berjuang untuk menguasai keterampilan akademik dasar. Kurang dari separuh siswa berusia 15 tahun di Indonesia yang memiliki tingkat kemahiran membaca minimum dan kurang dari sepertiga yang mencapai tingkat kemahiran minimum dalam matematika. Remaja juga kehilangan peluang untuk mengembangkan potensi penuh mereka. Dari 46 juta remaja di Indonesia sampai hampir seperempat remaja yang berusia 15 hingga 19 tahun tidak bersekolah, tidak memiliki pekerjaan atau tidak mengikuti pelatihan. Pengangguran remaja mencapai kurang lebih 15%. Sedangkan potensi anak harus dipupuk sejak tahun-tahun awal mereka kehidupan mereka. Dan akses ke layanan pendidikan anak usia dini yaitu PAUD terus ditingkatkan diantaranya melalui program Satu Desa Satu PAUD. Namun demikian, kualitas layanan PAUD masih memerlukan perbaikan-perbaikan di berbagai bidang. Sementara dari segi akses, angka partisipasi kasar atau APK PAUD nasional masih berada pada kisaran 30% pada tahun 2021 dan hanya mencapai 17% di Provinsi Papua. Sehingga yang dilakukan UNICEF adalah UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas untuk anak dan remaja yang paling terpinggirkan yang berusia 3-18 tahun, termasuk anak dan remaja yang disabilitas, dan mereka yang berada di situasi kemanusiaan. Serta UNICEF juga
berupaya untuk mengurangi tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah atau ATS tetap menjadi prioritas utama bagi Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 4 yang inklusif dan berkeadilan pada tahun 2030 nantinya. Dukungan UNICEF berfokus pada pembuatan bukti, advokasi kebijakan, dan penguatan sistem untuk akses yang adil terhadap pendidikan, peningkatan hasil pembelajaran, dan pengembangan keterampilan bagi remaja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk banyaknya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.